Halo sobat anime, gas lagi yuk si jawabannya. Tapi nih sebelumnya, Bang Jack mau ngasih tahu nih, dengerinnya pelan-pelan ya. Jangan di skip karena ya kali ini part kali ini penuh dengan kata-kata yang dalam arti makna di dalamnya. Jadi ya ada konspirasi besar. Jadi pelan-pelan nih pahami kata-kata dari Bang Jack. Karena memang ada banyak majas. Asik gak? Waduh. Yuk langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Huang Fu Tianyuan berhasil ditahan oleh Gu Santong si Sanzi kecil, di sini Zaufan dia menyerap venom naga yang ada di dalam tubuh Huang Fu Tianyuan untuk dirinya sendiri. Dan Zaufan dia membutuhkan waktu untuk dapat memurnikannya sebelum ada sesuatu yang datang mencoba menghentikan dirinya. Dan jelas yang melakukan itu adalah Shadow King dan juga dua rekannya para penjaga naga. Dan melihat ayah angkatnya yang akan diusik membuat Gu Santong dia murka. Namun melihat Gu Santong yang murka membuat Tuan Sima dia tahu kalau ini akan sangat berbahaya melihat Zaufan bersama dengan Gu Santong ada di dalam satu pihak yang sama. Dan itu membuatnya berujar, senior, mungkin kita sebaiknya mundur dulu sekarang. Karena bergabungnya Gu Santong dan juga Zaufan, maka ini akan semakin sulit bagi kita. Kita harus segera melaporkan hal ini dulu kepada Kaisar dan menunggu instruksinya, ujar dari Tuan Sima. Namun untuk Shadow King, dia tidak mau mundur begitu aja dan itu membuatnya berujar, Sanzi kecil, dulu aku pernah menghormatimu sebagai seorang pria sejati yang menepati janjinya, seorang pahlawan muda sejati. Bahkan di dalam situasi yang buruk seperti ini sekalipun, aku masih menghormatimu dan tidak memiliki dendam dengan dirimu, ujar dari Shadow King yang terlihat menahan amarah setelah Gu Santong mencoba melindungi Zaufan dari serangannya. Namun di sini Shadow King dia kembali berujar, Sanzi kecil, aku tidak pernah menyangka kalau kau malah akan menjadi sosok seperti sebuah kacang yang lupa akan kulitnya. Seperti yang Zaufan katakan, bahkan jika kita tidak menjatuhkan kekaisaran saat ini, kita hanya akan menjadi dalang di balik bayang-bayang. Maka dari itu, Sanzi kecil, jika kau masih memiliki integritas, tetaplah kau setia pada tugasmu dan berhentilah kau dari sikap licikmu itu. Ini bukanlah tindakan seorang pria terhormat, Sanzi kecil, ujar dari Shadow King yang membuat Gu Santong yang mendengarnya dia berujar, memangnya kau siapa? Aku bahkan tidak mengenalmu dan kau banyak bicara kepada aku lagi pula. Lihatlah wajahmu itu, itu menyeramkan. Lantas kenapa aku harus mematuhi perintahmu? Ujar dari Gu Santong yang membuat Shadow King dia berujar, Sanzi kecil, aku tidak perlu mengungkap siapa identitasku kepada dirimu. Aku hanya berharap agar kau tetap menghormati kesepakatan kita di masa lalu, ujar dari Shadow King yang sempat membuat Gu Santong dia terdiam dan juga mengendus untuk mencoba mengenali sosok pria yang ada di hadapannya. Di mana Gu Santong dia berujar, aroma ini familiar, tapi aku tidak ingat tuh. Lantas siapa kau sebenarnya? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya dari Gu Santong. Mendengar hal itu membuat Shadow King dia berujar, baiklah, kalau kau tidak mengingatku, aku akan membantumu untuk mengingat semuanya. Maka dari itu, rasakanlah teknik seni bela diri tingkat mendalam rantai nebula. Ya, di sini Shadow King dia melancarkan serangan mematikannya. Tidak mengarah kepada Gu Santong, tapi langsung menuju Zaufan yang ada di belakang tubuh dari Gu Santong. Dan itu jelas menotis Gu Santong. Ya, setelah melepaskan serangan mematikannya, di sini Shadow King dia berujar, Sanzi kecil, sekarang apakah kau ingat siapa aku?
Mendengar hal itu dari balik kepulan asap, Gu Santong dia berujar, "Jadi itu kau rupanya. Aku tidak menyangka kalau kau masih hidup," ujar dari Gu Santong setelah dirinya berhasil menahan serangan yang diarahkan Shadow King kepada Zovan. Sedangkan untuk Shadow King dikatakan masih hidup membuatnya kesal. "Kau bilang masih hidup? Lihat! Kau lihat wujudku sekarang ini. Apakah ini dapat dikatakan hidup bagimu? Sanzi kecil, jika bukan karena apa yang telah kau lakukan di masa lalu, di 300 tahun lalu, aku yang hampir saja mencapai ranah maya, tidaklah mungkin aku harus mempelajari teknik boneka roh ini. Kau adalah sosok yang membuatku tidak lagi menjadi seorang manusia, bahkan hantu sekalipun. Dan setiap aku memikirkan hal ini membuat darahku mendidih. Tapi ya, aku tidak membencimu, Sanzi kecil, karena kau selalu saja menepati janji kita. Namun sekarang kau..." Tidak, sekarang aku masih menepati janji di masa lalu kita kok," sambut dari Gu Santong. "Tidak, Sanzi kecil, kau tidak menepati janjimu. Kau hanya mencoba mencari cara untuk mengingkari janjimu, mengkhianati kepercayaan yang telah aku berikan, Sanzi kecil. Kau tahu, berbakti, rasa hormat, integritas, dan juga kepercayaan adalah hal prinsip-prinsip yang telah ayah angkatmu tanamkan kepada dirimu. Dan lantas sekarang, apakah kau berencana untuk meninggalkan itu semua?" ujar dari Shadow King yang sempat membuat Gu Santong terdiam di saat dirinya mengatakan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan ayah angkat Gu Santong yang pertama. Namun untuk dua penjaga naga ini yang mendengar kalau Shadow King berasal dari generasi tua di 300 tahun lalu, membuat mereka berujar, "Jadi identitas dari Shadow King adalah ya." Namun untuk Gu Santong yang mendengar semua kata-kata dari Shadow King membuatnya terdiam. Dan itu membuat Shadow King dia tertawa kecil di hatinya. Anak kecil ini tetap saja dia adalah anak kecil. Dia sangat mudah sekali untuk dibohongi. Namun di sini Shadow King dia ternotis ketika sang raja bacot terbangun dari kultivasinya, di mana dia berujar, sang raja bayangan Shadow King, sebagai pria terkuat dulu di Tianyu, kau dikenal sebagai petapa kuno yang telah kembali 3 abad kemudian, dan kini kau menggunakan topeng untuk menipu seorang anak kecil. Apakah ini adalah sikap dari seorang pria terhormat? Dan asal kau tahu, sebelum kau berharap agar orang lain mau menepati janji mereka, bukankah sebaiknya kau juga menepati janjimu dulu? Ujar dari si raja bacot abad ini, si Copan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan membuat Shadow King dia shock melihat Zaufan dapat kembali bangkit dalam waktu singkat. "Zaufan, kau dasar tidak tahu malu. Kau telah menipu Sanzi kecil hingga dia mau bertarung untuk dirimu. Zaufan, ayah angkat pertama dari Sanzi kecil adalah seorang pria yang baik, dan dia selalu menepati janjinya. Dia mengajarkan anak itu apa arti kehormatan dan juga kebenaran, tidak seperti kau yang telah menyesatkannya," ujar dari Shadow King. Di mana Shadow King dia juga berujar sesuatu yang membuat Gu Santong tersentak. "Sanzi kecil, coba kau pikirkan tentang ayah angkat pertamamu itu. Dia lebih baik daripada iblis kampret licik yang ini. Mana di antara mereka berdua yang terhormat? Yang lebih terhormat," ujar dari Shadow King yang membuat Sanzi kecil dia terdiam. Mendengar perkataan dari Shadow King yang mencoba untuk mengajak pertarungan mental dengan dirinya, membuat Zaufan dia terdiam sebelum menatap tajam, dan ia berujar, "Ya, tidak peduli ayah angkat pertamamu yang bijak dan juga terhormat ataupun aku, ayah angkatmu yang licik dan hina ini, Sanzi kecil. Karena walaupun ya kami berdua berbeda, namun kami memiliki satu kesamaan, yaitu ya
Kami berdua sama-sama menyayangi anak-anak kami. Kami menyayangi dirimu dengan tulus dan itu adalah fakta yang tidak pernah berubah. Ujar Zaufan sembari mengelus kepala Sanzi kecil. Hei, mendengar Zaufan yang mencoba untuk mencuci otak dari Gu Santong membuat Shadow King dia murka. Zaufan, diamlah kau. Cih. Hei, lihatlah dirimu, Pak Tua. Coba kau pikirkan. Memangnya siapa yang telah menjebak seorang anak kecil yang polos seperti Sanzi kecil ini untuk dapat menepati janji mereka seperti seekor binatang ternak? Apakah kau pikir ini adalah tindakan yang terhormat? Karena sejatinya kau sendiri pun tidak pantas untuk menjadi seorang pria terhormat, Pak Tua. Lantas kenapa? Kenapa kau berharap agar orang lain mau memperlakukanmu sebagai pria terhormat? Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan membuat Shadow King dia berujar, Zaufan, aku adalah pria terhormat, pria yang selalu setia terhadap kekaisaran, dan kau beraninya memfitnahku. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Gu Santong. Ayah, dia itu menerima pukulanku waktu itu untuk mempertahankan Tianyu ini, ayah. Kesetiaannya itu tidak perlu diragukan lagi, ayah. Dia adalah seorang pahlawan sejati, ujar dari Gu Santong yang membuat Zaufan dia berujar. Ya, Sanzi kecil, aku tidak pernah meragukan kesetiaannya ataupun ya integritasnya. Tapi, apakah melakukan hal yang benar baru dapat dinamakan sebagai seorang pria terhormat? Sanzi kecil, di dunia ini banyak orang-orang yang mengatasnamakan kesetiaan, melakukan hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan hingga jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Apakah kata kesetiaan disematkan atas tindakan mereka yang kejam dengan cara menjebak orang lain dengan kata-kata manis dapat dikatakan sebagai tindakan pria terhormat? Jika begitu, maka kita sebaiknya mempertanyakan apakah pria yang memanggil dirinya ini sebagai pria terhormat, sang raja bayangan, bagaimana dia bisa ratusan tahun lalu memalsukan sebuah kebohongan yang memalukan seperti itu, memancing seorang anak kecil yang polos dan tidak berdosa demi kepentingan keluarga kekaisaran selama 300 tahun. Bahkan sampai sekarang dia tetap memanfaatkan sumpah itu untuk mengikat dirinya. Apakah tindakan ini adalah sebuah tindakan dari seorang pria terhormat? Ujar dari Zaufan yang membuat Shadow King yang mendengarnya dia ternotis dengan apa yang sedang direncanakan oleh Zaufan. Dan itu membuatnya berujar, Zaufan, apa yang kau bicarakan? Dalam arti lain, kau katakan kalau aku adalah seorang penipu. Lantas siapa yang menipu siapa? Ini adalah sebuah kesepakatan terhormat antara aku dengan Sanzi kecil. Bagaimana bisa dia menarik kata-katanya kembali sekarang? Tidak. Sama sekali tidak. Sebuah kesepakatan adalah sebuah tindakan yang terhormat jika kalian melakukannya dengan adil. Karena aku selalu mendengar tindakan seorang pria terhormat. Mereka selalu bertindak dengan kesopanan dan juga pengendalian diri. Namun tindakanmu yang menipu seorang anak kecil di waktu itu berpura-pura kalah. Hei, bagaimana bisa hal itu dianggap sebagai perilaku seorang pria terhormat? Dan karena kau bukanlah pria terhormat, dari mana asalnya adanya sebuah kesepakatan yang terhormat jika berasal dari seorang pria yang tidak terhormat? Ujar dari Zaufan yang membuat Gu Santong yang mendengarnya dia paham. Ya, itu benar. Namun melihat Sanzi kecil yang termakan dengan kata-kata Zaufan membuat Shadow King dia panik. Sanzi kecil, kau harus ingat. Waktu itu aku bersumpah dengan nyawaku bertahan dari 10 pukulanmu itu. Diam! Ujar dari Zaufan mematahkan ucapan dari Shadow King yang berniat membuat Gu Santong bingung. Di sini Zaufan dia kembali melanjutkan bicaranya. Oi, kau, petapa kuno. Walaupun aku tidak menganggapmu sebagai pria terhormat sebelumnya, aku tetap kagum atas jasa kepahlawananmu selama 300 tahun lalu. Tapi
sebagai seorang penjaga naga mati untuk tuanmu ataupun mati saat kau bertugas itu adalah sebuah tanggung jawab atas sumpah setiamu. Dan kesepakatan kalian dari 300 tahun lalu itu adalah jelas. Sebuah jebakan yang telah kau siapkan untuk menjebaknya. Menjebak San si kecil dan sekarang kau mengungkit perbuatan hinamu itu untuk kembali menipu San si kecil. Dasar kau. Kau sungguh berani memakai kata-kata kesetiaan untuk mengikat anak kecil yang polos dan tidak berdosa seperti San si kecil ini. Ujar dari Zaufan yang membuat Shadow King dia shock. Bagaimana bisa Zaufan? Dia tahu apa yang telah coba dilakukan oleh Shadow King dan apa yang telah dirinya lakukan di 300 tahun lalu. Di mana Zaufan dia juga kembali berujar, Kau tidak hanya tidak pantas untuk dipanggil sebagai pria terhormat. Kau adalah sosok yang memalukan. Karena seumur hidupku di Tianyu ini, aku tidak pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki muka tembok dan juga memalukan seperti dirimu. Seseorang yang seperti kau, yang meninggalkan kehormatannya untuk menjadi boneka roh dan bahkan membentuk penjaga bayangan. Kau tidak memiliki hati dan kau juga keji. Bagaimana bisa orang seperti kau masih memiliki muka untuk tetap hidup di Tianyu ini? Ujar dari Zaufan yang membuat Shadow King benar-benar murka dengan kata-kata Zaufan yang pandai sekali bersilat lidah, jago bacot menggiring opini, dan hal itu disadari oleh Tuan Sima. Gila, bocah ini. Aku tahu kalau Zaufan dia itu kuat dan juga licik. Tapi aku juga tidak menduga kalau ternyata dia ini sangat pandai sekali dalam berkata-kata. Bocah ini gila, pikir dari Tuan Sima. Dan itu hanya membuat Tuan Sima dapat berujar, senior, tenanglah, ingatlah kesehatanmu. Ujar Tuan Sima yang baru tahu kalau ternyata Shadow King berasal dari generasi tua. Dan setelah berkata seperti itu, di sini Zaufan dia kembali berujar, sekarang mari kita kembali lagi kepada kebohongan yang telah aku sebutkan tadi. Ngomong-ngomong Shadow King, bagaimana kau bisa tahu tentang ayah angkat dari San si kecil? Atau jangan-jangan kau sudah tahu kalau itu semua itu adalah sebuah rencana yang telah direncanakan oleh keluarga kekaisaran? Ujar dari Zaufan yang membuat Shadow King dia shock. Dan melihat ekspresi dari Shadow King yang terdiam membuat Zaufan dia berujar, sepertinya tebakanku benar. Lagi-lagi ini semua kejadian 300 tahun lalu ternyata itu semua adalah rencana kotor milik kaisar. Hei, mendengar hal itu, di sini San si kecil ia bertanya, ayah, apa maksudmu? Apa yang kau bicarakan, ayah? Di sini Zaufan dia berujar, San si kecil, aku memang tidak tahu tentang apa yang terjadi tentang kejadian 300 tahun lalu. Tapi baru saja pria tua ini dia secara tidak sadar telah mengungkapkan keinginannya untuk menjeratmu kembali untuk dapat melayani keluarga kekaisaran. San si kecil, apakah kau tidak sadar kalau ini sungguh sangat aneh? Bagaimana bisa orang tua itu tahu tentang ayah angkatmu yang pertama? Seingatku, keluarga kekaisaran mereka baru saja ikut campur setelah pertarunganmu dengan 7 keluarga bangsawan agung, ya kan? Dan di saat itu, seharusnya ayah angkatmu telah terbunuh oleh orang-orang dari 7 bangsawan agung, ya kan? Hei, mendengar hal itu membuat Gu Santong dia berujar, ayah, apa artinya itu semua? Jelaskan kepadaku. Mendengar Gu Santong yang tertarik dengan pembicaraan ini membuat Zaufan, Zaufan dia tersenyum kecil karena Gu Santong doi akan termakan dengan kata-katanya. Di sini Zaufan dia pun melanjutkan ceritanya, di mana dia berujar, aku pernah bertemu dengan kaisar. Dia berujar bahwa dirinya telah memperhatikanku sejak awal kemunculanku di kota Huanyu.
Dan itu ya memang bukanlah hal yang aneh bagi seorang kaisar. Dan itu sudah sepantasnya bagi dirinya harus memantau semua kekuatan yang ada di Tianyu ini. Bahkan yang masih dalam tahap kecil sekalipun. Tapi ya, sang kaisar 300 tahun lalu hanya bertindak setelah kau telah menguasai setengah dari Tianyu ini. Bukankah ini adalah hal yang aneh? Ya, sembari mengelus kepala Gusantong, Zhao Fan dia berujar, Sanzi kecil, hanya ada satu jawaban dari pertanyaanmu itu, yaitu bukankah ini adalah hal yang disengaja? Karena pada waktu itu setiap gerakanmu saat kau melawan para keluarga bangsawan agung, kau telah dipantau oleh keluarga kekaisaran, dan alasan keluarga kekaisaran tidak langsung bertindak mengejar dirimu adalah agar kau dapat memperlemah 7 keluarga bangsawan itu. Bahkan ayah angkatmu yang menyelamatkanmu juga telah direncanakan oleh keluarga kekaisaran, memberikan kau sedikit waktu untuk pulih setelah pertarungan itu. Lalu ya, apa yang terjadi dengan ayah angkatmu dan juga keluarganya jelas itu adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh keluarga kekaisaran untuk ya memancing dirimu untuk keluar dan kembali terlibat dengan 7 keluarga bangsawan agung. Apa? Hei, mendengar hal itu, mendengar kalau semua ini hanyalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh keluarga kekaisaran, jelas membuat Gusantong dia murka. Karena sejatinya dia menganggap kasih sayang itu semuanya tulus. Dan itu membuat Gusantong dengan emosi dia bertanya, ayah, apa yang kau katakan itu semuanya benar? Apakah itu benar? Apakah itu semua benar adanya? Ya. Sedangkan untuk Sheloki yang mendengarnya, dia syok. Tidak, omong kosong. Itu semua hanyalah kebohongan Sanzi kecil. Jangan percaya kepadanya. Dia hanya menebaknya. Saat kau mengacau, menghancurkan Tianyu, jelas keluarga kekaisaran juga menderita kerugian yang besar. Jika ini direncanakan oleh keluarga kekaisaran, bukankah ini hanya akan merugikan diri mereka sendiri? Siapa yang ingin rencana busuk seperti itu? Ujar dari Shadow King membantah semua kata-kata dari Zhao Fan. Sedangkan untuk Zhao Fan, dia kembali berujar, ya. Memang benar, tidak ada seorang pun yang ingin memakai rencana busuk seperti itu. Tapi ada satu hal yang sama-sama kita ketahui bersama, yaitu manusia yang berencana, tapi langitlah yang menentukannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol situasi sepenuhnya tentang apa yang akan terjadi. Bahkan sebuah hal kecil yang terlewat dapat menyebabkan sebuah penyimpangan yang drastis dari sebuah rencana Sanzi kecil. Bukankah ini semua telah jelas termasuk di dalamnya? Karena pada dasarnya semua orang itu baik. Sanzi kecil, kau adalah seorang pria, anak kecil yang baru saja datang, anak yang baik dan juga polos. Jelas kau tidak akan paham akan kompleksnya hubungan antar manusia. Dan itulah kenapa pada akhirnya kau pergi mencuri semua herbal-herbal dari 7 keluarga bangsawan agung. Bahkan kepolosan yang kau miliki telah membuat dirimu hampir saja terbunuh. Namun dengan kemampuan yang kau miliki, kau berhasil lolos tanpa terluka parah. Dan insiden inilah telah menyebabkan kau masuk ke dalam sebuah rencana milik kaisar. Maka dari itulah muncullah ayah angkat pertamamu, seorang pria yang baik. Namun apakah pria itu datang secara alami atau dia adalah salah seorang yang diutus oleh keluarga kekaisaran untuk bertugas sebagai mentor? Seseorang yang datang untuk membimbingmu, mencerahkan anak kecil yang polos dengan menanamkan nilai-nilai kesopanan, kebenaran, kebajikan, serta keberbaktian. Dan setelah kau nyaman bersamanya, kau secara tidak sadar telah memancing 7 keluarga bangsawan agung untuk datang membalaskan dendam, dan dengan cara menghabisi ayah angkatmu itu jelas akan membuatmu menjadi murka dan menuntut balas dendam. Sanzi kecil, kau hanyalah sebuah boneka yang dimainkan di atas panggung oleh keluarga kekaisaran, memanfaatkan kepolosanmu itu untuk dapat berperang melawan 7 bangsawan agung. Bahkan jika kekuatanmu tidaklah cukup, itu tidaklah menjadi suatu masalah bagi keluarga kekaisaran selama kau dapat menghabisi para kultivator milik keluarga bangsawan agung dan kau melemahkan mereka. Dan itu akan membuat keluarga kekaisaran
Mereka akan melemparkan semua kesalahan itu kepada dirimu. Gusantong, sekaligus kau juga dapat memperlemah kekuatan dari 7 keluarga bangsawan agung. Tapi ada satu hal yang tidak pernah keluarga kekaisaran antisipasi, yaitu adalah kalian yang meremehkan kekuatan dari Sanzi kecil yang telah tenggelam dalam kebencian dan menjadi sangat amat kuat. Bahkan terlalu kuat hingga dia dapat lepas kendali menjerumuskan seluruh kekaisaran ini jatuh ke dalam sebuah kekacauan. Menyebabkan kekacauan yang sangat berat dan juga kehancuran. Dan itulah yang terjadi. Ujar dari Zaufan yang membuat Sheloki yang mendengarnya dia menggigil, gemetar menahan emosinya, di mana dia juga berujar di dalam hati, iblis kecil ini hanya dengan beberapa rumor saja dia dapat mengetahui kejadian 300 tahun lalu. Zaufan, dia benar-benar iblis yang licik. Ujar dari Sheloki di dalam hati, menahan emosi mendengar apa yang telah dikatakan oleh Zaufan akan kebenaran yang sebenarnya terjadi di 300 tahun lalu. Di mana Zaufan dia juga berujar, ya, keluarga kekaisaran. Mereka tidak menduga kalau ini semua hanya akan menjadi malapetaka. Dan ini adalah sebuah kisah tragis yang sama-sama melukai dua belah pihak. Ujar dari Zaufan yang jelas membuat Gusantong yang mendengarnya dia benar-benar sangat amat murka. Mendengar kalau ternyata dirinya selama ini telah dipermainkan oleh keluarga kekaisaran selama lebih dari 300 tahun. Dan apakah Gusantong akan murka dan menghancurkan kekaisaran Tianyu? Ditunggu aja. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you dan capek coy, banyak konspirasi dan kata-kata majas di dalamnya. Ini Bang Jik coba untuk mempermudah gitu loh, mensimpelkan kata-kata terjemahan, tapi tetap aja sulit. Kalau dibuat makin nanti apa pula dia. Ya udah ya, terima kasih dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Agak pelan-pelan dengerinnya ya, soalnya memang agak repot. Waduh, dan sampai jumpa. Bye, thank you.